Marhaba. Selamat datang di Istana Topkapi, permata sejarah yang terletak di jantung Istanbul. Disinilah selama lebih dari 400 tahun para Sultan Ottoman memerintah kekaisaran terbesar di dunia Islam. Dari gerbang utama yang megah hingga halaman-halaman luas yang dipenuhi taman dan pepohonan rindang, istana ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat budaya, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari istana. Dengan latar belakang pemandangan Selat Bosforus yang memesona, Topkapi seolah menjadi jembatan antara dua benua dan dua dunia, timur dan barat, masa lalu dan masa kini. Setiap sudut halaman dan bangunannya menyimpan cerita, dari konspirasi politik, keindahan arsitektur, hingga peninggalan suci umat Islam. Mari kita telusuri satu persatu bagian dalam Istana Topkapi, ruang demi ruang, aula demi aula, untuk melihat sendiri warisan peradaban yang agung ini. Imperial Council Hall, Kube Alte. Inilah Kube Alte, Balai Dewan Kekaisaran. Di ruangan ini, para wazir dan penasihat utama berkumpul 3 kali seminggu, membahas urusan militer, hukum, dan keuangan. Dinding-dinding ini menyaksikan perdebatan dan keputusan besar yang mengubah jalannya sejarah. Sementara Sultan sendiri mengamati dari balik jendela tersembunyi. Jendela itu terhubung dengan menara keadilan yang menjulang di atas istana. Dari sanalah Sultan dapat mengawasi sidang tanpa terlihat, memastikan keadilan ditegakkan tanpa campur tangan langsung. Sebuah simbol bahwa mata Sultan senantiasa mengawasi, namun keadilan tetap harus lahir dari musyawarah. Clock Collection. Koleksi jam istana menampilkan keanggunan dan kecanggihan teknologi abad ke-18 dan ke-19. Koleksi jam di Istana Topkapi bukan hanya tentang penunjuk waktu, tapi juga simbol status, teknologi, dan diplomasi pada zamannya. Di dalam ruangan ini tersimpan lebih dari 300 jam antik yang berasal dari berbagai penjuru dunia, Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, bahkan dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Banyak di antaranya merupakan hadiah diplomatik yang diberikan oleh para duta besar dan raja asing sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Ottoman. Jam-jam ini mewakili kekaguman dunia barat terhadap kejayaan Istanbul dan upaya mereka menjalin hubungan politik dan dagang. Beberapa jam memiliki mekanisme yang sangat kompleks, seperti lonceng otomatis, planetarium mini, hingga ukiran emas dan berlian. Arms Collection. Di ruang koleksi senjata Istana Topkapi, kita disuguhi pemandangan luar biasa dari lebih 400 tahun sejarah militer yang membentang dari Balkan hingga Persia. Koleksi ini mencakup senjata dari berbagai zaman dan wilayah, tombak dari Timur Tengah, perisai kulit dari Afrika Utara, hingga senapan Eropa yang dihadiahkan kepada Sultan dalam diplomasi antar negara. Bahkan terdapat meriam mini dan senjata api dari era reformasi militer Ottoman. Serta tersimpan ratusan artefak militer yang berasal dari berbagai era pemerintahan Sultan. Di antara koleksi paling berharga adalah pedang dan busur panah milik Sultan Beyazid II, yang mencerminkan gaya klasik militer Ottoman di abad ke-15, masih sangat bergantung pada pasukan berkuda dan keahlian memanah. Ada pula beberapa pedang Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent, berlapis emas, dihiasi kaligrafi ayat suci, dan menjadi simbol kepemimpinan seorang sultan yang memimpin kekaisaran dalam masa keemasannya. Salah satu benda paling bersejarah di ruangan ini adalah pedang Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Pedang ini sederhana namun kuat, mencerminkan ketegasan dan semangat militernya yang membentuk ulang sejarah dunia. Selain itu, ada beberapa senjata bersejarah dari sultan-sultan lainnya. Tak hanya milik para sultan, beberapa senjata di sini merupakan hadiah dari raja dan kaisar asing, simbol diplomasi dan rasa hormat terhadap Ottoman. Koleksi ini menjadi saksi bisu dari medan pertempuran, perlindungan pribadi sultan, dan juga semangat militer yang berpadu dengan seni Islam. Di balik kilaunya tersimpan kisah tentang ekspansi, pertahanan, dan warisan kekuatan kekhalifahan terakhir dunia Islam. Harem. Kita kini memasuki bagian paling tertutup dan paling misterius dari Istana Topkapi, harem. Sebuah dunia tersembunyi di balik dinding istana, tempat di mana kehidupan pribadi para sultan dan keluarganya berlangsung, penuh aturan yang ketat.
Harem dihuni oleh ratusan wanita, istri sultan, para selir, dayang-dayang, dan tentu saja tokoh yang paling berkuasa di dalamnya, Valide Sultan, ibu dari sultan yang sedang berkuasa. Dialah wanita paling berpengaruh di Kekaisaran Ottoman dengan kekuatan politik dan kendali penuh atas dinamika internal istana. Namun, pengatur ritme kehidupan harian harem bukanlah wanita, melainkan para Black Eunuch, budak Kasim asal Afrika yang dikebiri dan dididik untuk melayani keluarga kerajaan. Mereka bertindak sebagai penjaga, pengawas, sekaligus penghubung antara dunia wanita dan sultan. Kepala dari mereka, Kizlar Ahase, adalah pejabat tinggi yang memiliki akses langsung ke sultan. Aktivitas sehari-hari berlangsung dalam pola yang sangat teratur. Para selir dan dayang dilatih dalam bidang seni, musik, bahasa, dan adab istana. Mereka hanya bisa keluar dari ruang mereka melalui lorong rahasia dan terpisah yang disebut Passage of the Concubines, jalur khusus yang menghubungkan kamar mereka ke ruang mandi, dapur, dan aula utama tanpa terlihat oleh siapapun di luar. Salah satu ruang paling menarik adalah Imperial Hall atau Hünkar Sofase, ruang pertemuan megah di dalam harem. Inilah pusat kegiatan sosial dan upacara internal, tempat sultan berkumpul bersama keluarganya, atau menerima tamu kehormatan dari dalam kalangan istana. Dengan langit-langit tinggi berdekorasi kaligrafi, dinding penuh keramik iznik, dan panggung kecil untuk pertunjukan musik atau pembacaan puisi, Imperial Hall mencerminkan keindahan dan otoritas kekuasaan domestik sultan. Imperial Hall terletak di bagian tengah kompleks harem, menunjukkan perannya sebagai pusat aktivitas keluarga istana. Ruangan ini memiliki akses langsung ke kamar-kamar penting seperti apartemen Valide Sultan, kamar selir utama, dan ruang pengasuhan anak-anak sultan. Letaknya yang strategis memungkinkan sultan dengan mudah mengakses berbagai bagian harem tanpa harus melalui lorong panjang atau melewati banyak pengawal. Kehidupan fisik dan spiritual juga mendapat perhatian besar. Hammam harem atau Turkish baths di sini dibagi ke dalam beberapa area. Valide Sultan Hammam adalah yang paling megah, dengan langit-langit berlampu alami dan marmer berkualitas tinggi. Ia memiliki ruangan mandi pribadi lengkap dengan kolam air panas dan dingin, tempat refleksi dan perawatan. Sultan pun memiliki ruang mandinya sendiri, Sultan's Hammam, yang lebih tertutup namun elegan. Lokasinya dibuat terpisah dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu untuk menjaga keamanan dan privasi sultan selama berada di wilayah domestik istana. Kedua ruang ini tak hanya tempat kebersihan tubuh, tapi juga ritual keagamaan dan simbol kekuasaan. Apartemen para selir atau Kadenefendiler Dairesi merupakan bagian khusus di dalam harem yang ditempati oleh selir-selir sultan. Mereka dipilih dari wanita-wanita terpelajar dan berbakat, lalu menempuh pelatihan ketat dalam etika istana, musik, puisi, dan agama. Selir yang menarik perhatian sultan dan memperoleh kepercayaannya bisa dipindahkan ke kamar yang lebih dekat dengan ruang utama sultan, menunjukkan peningkatan statusnya. Mereka yang melahirkan anak, khususnya putra, akan naik pangkat dan mendapat perlakuan khusus. Posisi ini bukan hanya sosial, tapi juga politis, karena dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan di dalam harem. Kushane Mutfah, yaitu dapur khusus yang hanya melayani kebutuhan sultan dan penghuni harem. Dapur ini terpisah dari dapur istana utama untuk memastikan standar kebersihan, keamanan, dan kontrol kualitas yang lebih tinggi. Hidangan-hidangan istimewa ini tidak dibawa secara sembarangan, melainkan melalui Alten Yol atau Jalan Emas, sebuah koridor dalam harem yang digunakan untuk membawa makanan dan menghubungkan area-area penting di dalamnya. Proses pengiriman makanan dilakukan oleh dayang-dayang terlatih, mengikuti protokol ketat untuk menjaga kesucian dan kerahasiaan, mengingat tingginya posisi dan sensitivitas para penghuni harem. Sistem ini mencerminkan betapa tertatanya kehidupan internal istana, bahkan hingga urusan sehari-hari seperti makan. Di dalam kompleks harem juga terdapat beberapa ruang transisi dan area duduk yang penting secara fungsional dan simbolis.
Valide Sultan Tashle adalah pelataran kecil yang terletak di depan apartemen Valide Sultan, berfungsi sebagai ruang perantara antara kamar pribadi dan area bersama, sekaligus tempat perhentian bagi tamu atau dayang yang menghadap. Tak jauh dari sana terdapat Ocakle Sofa, yaitu ruang duduk yang dilengkapi perapian, digunakan sebagai tempat berkumpul informal para penghuni harem saat musim dingin. Sementara itu, Cheshmeli Sofa, dinamai dari keberadaan air mancur di dalamnya, menjadi salah satu ruang bersantai yang menenangkan. Tempat para selir dan dayang beristirahat sambil menikmati suara gemericik air yang dipercaya memberi ketenangan jiwa.